Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Salam sejahtera. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan mengenai materi mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, yaitu kejahatan komputer. Pada kelompok kami terdiri dari 6 anggota, yaitu Alia Nadira Ramayani, Erlina Dewi Krisnawati, Eva Pawakadia Tantri, Rafin Gilang Satria, Rizky Fajar Mahendra, dan Cynthia Iza Saputri. Materi yang akan kami bahas dalam presentasi kali ini yaitu yang pertama, komputer sebagai alat pendukung kejahatan, kedua, komputer sebagai alat memerangi kejahatan, ketiga, komputer sebagai objek kejahatan, keempat, pencegahan kejahatan komputer, dan yang kelima, masalah-masalah kerahasiaan. Materi yang pertama yaitu komputer sebagai alat pendukung kejahatan. Komputer dapat dijadikan alat pendukung kejahatan, diantaranya yaitu sebagai cyberterrorism. Cyberterrorism adalah tindakan yang melawan hukum dan ancaman serangan terhadap komputer, jaringan, dan informasi yang tersimpan di dalamnya, bila dilakukan untuk mengintimidasi atau memaksa pemerintah atau orang-orang dalam mendukung tujuan politik atau sosial. Selanjutnya, dapat digunakan sebagai pencurian identitas. Pencurian identitas merupakan modus kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan identitas orang lain secara sengaja untuk mendapatkan keuntungan secara finansial dan manfaat lainnya dengan mengatasnamakan orang yang memiliki identitas tersebut dengan menggunakan informasi personal orang lain seperti nama, nomor KTP, atau identitas kependudukan lainnya. Kemudian, perjudian di internet. Perjudian online ialah semua bentuk permainan judi yang dimainkan memakai komputer atau piranti seluler serta koneksi internet. Perjudian online tawarkan sebagian besar taruhan yang berada di kasino langsung seperti taruhan olahraga, permainan kasino tradisional, slot video, serta yang lain. Nah, tadi sebenarnya sudah dijelaskan oleh teman saya, yaitu komputer sebagai alat untuk pendukung kejahatan. Nah, di sini saya akan menjelaskan sebaliknya, yaitu komputer sebagai alat memerangi kejahatan atau cybercrime. Nah, di sini ada salah satu komponen atau alat pendukung yang bisa untuk melawan cybercrime di dunia maya, yaitu Geographical Information System. Nah, jadi apa sih kegunaannya GIS ini? Nah, di sini sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu GIS atau Sistem Informasi Geografis, yaitu sebuah sistem informasi khusus yang mengelola data yang memiliki informasi spasial, yaitu bereferensi ke ruangan. Nah, apa sih maksudnya? Jadi, gampangannya adalah kita ketika melihat sebuah peta, peta itu adalah salah satu hasil produk adanya GIS di komputer. Nah, GIS ini juga berperan sebagai spatial thinking atau kemampuan kognitif manusia. Nah, di sini GIS bisa menangkap dan menyimpan data mengenai kemampuan tersebut. Nah, salah satu produknya apa sih? Salah satunya yaitu adanya GIS dalam pertanian. Nah, jadi dalam mengelola pertanian itu juga dibutuhkan sistem informasi geografis agar kita petani itu bisa mengetahui bagaimana keadaan cuacanya, bagaimana ketinggian suatu geografisnya, dan sebagainya. Nah, bagaimana dengan cybercrime? Nah, jadi di GIS ini kita mempunyai produk GPS. Ya, seperti yang kita tahu sendiri, Global Positioning System atau GPS itu adalah sebuah nama dari sistem satelit milik Amerika Serikat. Nah, jadi pada awalnya itu GPS ini digunakan hanya untuk kebutuhan militer. Nah, namun sekarang semua orang bisa menggunakannya seperti di gadget kita saat ini. Nah, jadi selain bisa untuk mengetahui perjalanan kita kemanapun, GPS ini juga berguna untuk melacak adanya pelaku cybercrime. Jadi itulah peran pentingnya adanya SIG dalam melawan kejahatan cybercrime. Selain adanya GIS atau Sistem Informasi Geografis, di sini komputer juga punya salah satu alat untuk melawan cybercrime, yaitu hukum cyber atau cyber law. Jadi bukan hanya keadaan nyata saja mempunyai undang-undang seperti Undang-Undang 45 atau sebagainya, tapi di dunia maya pun juga punya undang-undang yaitu cyber law. Nah,
apa sih, bagaimana sih penerapannya cyber law di Indonesia? Nah, salah satunya adalah outputnya adalah Undang-Undang ITE, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tentunya Undang-Undang ITE ini merupakan salah satu representasi dari cyber law. Nah, apa saja sih hal-hal yang dilindungi oleh Undang-Undang ITE atau cyber law? Yaitu menurut Jonathan Rosener, jadi cyber law ini mempunyai beberapa hal yang dapat dilindungi, yaitu seperti hak cipta atau copyright, kemudian ada trademark, kemudian juga ada defamation, kemudian juga ada hate speech, kemudian hacking, virus, dan illegal access. Nah, jadi sekaligus mengingatkan bahwa teman-teman yang biasa suka berkomentar di Instagram dan sebagainya, hati-hati karena ada undang-undang ITE yang bisa masuk kategori dalam hate speech kalau misalnya itu bisa mendiskriminasi orang lain. Nah, sedikit menjelaskan bahwa cyber law ini terdiri dari dua hukum, yaitu hukum publik dan hukum privat. Nah, apa sih yang membedakan? Jadi kalau hukum publik ini, cyber law, itu melindungi hukum secara umum. Nah, sedangkan untuk cyber law memiliki sifat sebagai hukum privat, yaitu cyber law sendiri melindungi hukum secara individu. Contohnya, jika hukum publik itu contohnya seperti cybercrime. Nah, kalau untuk hukum privat itu seperti penyalahgunaan hak cipta, kemudian pencurian hak-hak lainnya yang termasuk dalam haki. Komputer sebagai objek kejahatan. Yang pertama ada akses ilegal dan penggunaan ilegal. Akses ilegal merupakan akses tanpa izin ke sistem komputer dengan sengaja dan tanpa hak melakukan akses secara tidak sah dengan maksud untuk mendapatkan data komputer. Sedangkan penggunaan ilegal adalah penggunaan suatu aplikasi yang seharusnya berbayar ataupun memerlukan izin khusus, namun dilakukan pembajakan sehingga mereka menggunakan aplikasi-aplikasi ilegal. Selanjutnya ada spyware. Spyware merupakan sebuah malware yang jika sudah menginfeksi dalam sistem komputer atau laptop, bisa jadi seseorang tidak dikenal dapat memonitor layar komputer atau laptop yang diakses pengguna. Yang terakhir ada pencurian informasi. Pencurian data dan informasi merupakan suatu tindakan ilegal dengan mencuri data atau informasi orang lain untuk kepentingan diri sendiri atau data tersebut dijual kepada orang lain. Pencurian data ini sangat merugikan orang yang datanya hilang karena tercuri oleh pelaku pencurian data tersebut. Pencegahan kejahatan komputer. Sejak tahun 2008, pemerintah Republik Indonesia sudah berkomitmen untuk memerangi kejahatan dunia maya. Pemberlakuan dan pengesahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tahun 2008 atau UU ITE 2008 merupakan salah satu babak baru bagi pemerintah Republik Indonesia untuk melawan kejahatan berbasis teknologi komunikasi dan informasi. Dengan aturan ini, maka akan membuka jalan bagi penegak hukum untuk bertindak dan mengadili pelaku kejahatan teknologi informasi. Semakin pesatnya penggunaan teknologi, maka semakin rawan untuk tingkat kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan aksinya, baik penipuan, pencurian, dan pencemaran nama baik melalui internet. Tindakan pidana yang menjadi perhatian serius dalam UU ITE selama ini adalah Pasal 27 ayat 1, Pasal 27 ayat 3, dan Pasal 28 ayat 2. Selanjutnya, pencegahan kejahatan komputer. Pencegahan oleh individu atau pegawai. Yang pertama, melindungi gadget, komputer, atau perangkat lain yang digunakan. Yang kedua, menggunakan software bajakan. Ketiga, memasang perangkat lunak keamanan yang up-to-date. Yang keempat, menggunakan data encryption. Yang kelima, selalu memiliki sikap waspada. Yang keenam, selalu periksa data bank dan data kartu kredit secara teratur. Yang ketujuh, rajin mengganti kata sandi. Yang kedelapan, backup data secara rutin. Yang kesembilan, jangan sembarang bagian info pribadi. Yang kesepuluh, mengabaikan lampiran surat elektronik dan URL yang terindikasi mencurigakan. Yang kesebelas, jangan langsung tergiur, gunakan waktu untuk berpikir lebih panjang dan matang. Yang terakhir, melaporkan ke pihak yang berkewenang. Pencegahan yang bisa dilakukan oleh perusahaan yaitu satu, selalu menggunakan security software yang up to date. Yang kedua, membuat password yang kuat.
Yang ketiga, menginstal software antivirus. Yang keempat, membuat backup data. Kelima, konsultan keamanan untuk menentukan seberapa amannya perusahaan. Yang terakhir, gunakan fitur keamanan untuk website perusahaan. Baik, selanjutnya adalah masalah-masalah kerahasiaan. Yang pertama adalah kerahasiaan oleh negara. Di dalam KUHP terdapat beberapa ketentuan mengenai pembahasan atas informasi atau informasi yang harus dirahasiakan terkait dengan rahasia negara dan sanksi pidana bagi orang yang telah memberikan informasi rahasia mengenai suatu hal tertentu tersebut. Yang kedua adalah kerahasiaan pada tempat kerja. Menurut ketentuan pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, rahasia perusahaan adalah informasi tentang kegiatan usaha pelaku usaha yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan. Yang ketiga adalah kerahasiaan email. Menteri Komunikasi dan Informatika telah mengeluarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik mengenai hak pemilik dari data pribadi, kewajiban pengguna data pribadi, kewajiban penyelenggara sistem elektronik, dan penyelesaian sengketa. Nah, informasi elektronik ini adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk dari rancangan foto, peta, gambar, maupun surat elektronik atau yang biasa disebut sebagai email. Selanjutnya adalah kerahasiaan dari internet. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan telekomunikasi, internet dimasukkan ke dalam jenis jasa multimedia yang diidentifikasikan sebagai penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang menawarkan layanan berbasis teknologi informasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengaturan mengenai internet termasuk di dalam rezim hukum telekomunikasi. Nah ya, selanjutnya ini ada kebijakan kerahasiaan. Kebijakan kerahasiaan ini adalah sebuah kebijakan yang dibuat untuk menjaga, melindungi, dan menjaga privasi dari kerahasiaan informasi dalam berbagai macam bentuk klasifikasi. Biasanya kebijakan kerahasiaan ini dari berbagai organisasi maupun perusahaan itu membentuk sebuah kebijakan sendiri-sendiri menurut klasifikasi mereka. Selanjutnya adalah penyaringan informasi pada internet. Penyaringan informasi menyebabkan setiap lapisan hierarki menjadi instalasi penyaring yang ditambahkan pada ringkasan informasi yang akan disampaikan pada lapisan yang lebih atas. Saat ini, internet filtering atau yang bisa disebut juga penyaringan internet telah ditetapkan untuk melindungi pengguna internet terhadap konten-konten berbahaya yang disajikan oleh internet. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.